Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi Mafiro, NIM E 2019-2156, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi tugas tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Kebijakan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan ini sering disebut dengan sistem perekonomian tiga sektor, yang merupakan perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah dalam suatu perekonomian. Dalam perekonomian tiga sektor luar negeri masih belum ada. Oleh karena itu, perekonomian ini dinamakan perekonomian tertutup. Campur tangan pemerintah dan kegiatan ekonomi akan menimbulkan tiga arus baru dalam perekonomian, yaitu yang pertama, arus pembayaran pajak, yang kedua, arus pengeluaran dari pemerintah, yang ketiga, arus pembayaran dalam pemerintah. Rumah tangga konsumsi atau konsumen menerima pendapatan dari perusahaan dan pemerintah yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan akan menerima pembayaran dari pemerintah dan konsumen atas barang dan jasa yang telah diproduksinya, dan membayar biaya atas faktor produksi kepada konsumen serta membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah akan memperoleh pendapatan pajak dari konsumen dan perusahaan yang digunakan untuk membayar gaji atau upah kepada konsumen, membeli barang atau jasa dari perusahaan, dan pembayaran berupa transfer kepada rumah tangga konsumen guna distribusi pendapatan. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau dilambangkan dengan T menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Yang kedua, pembayaran pendapatan kepada perusahaan kepada pemerintah. Sedangkan pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sumber, yaitu dari pembayaran gaji atau upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji atau upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga atau UY akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu yang pertama, membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi atau C. Yang kedua, disimpan sebagai tabungan atau S. Yang ketiga, membayar pajak pendapatan rumah tangga atau T. Syarat keseimbangan dalam suatu perekonomian. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya, yaitu sama dengan barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi tiga jenis pembelanjaan, yaitu yang pertama, konsumsi rumah tangga atau C, yang kedua, investasi perusahaan atau I, yang ketiga, pengeluaran pemerintah dalam membeli barang dan jasa atau G. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C plus I plus G, dan sedangkan pada setiap tingkatan pendapatan nasional berlaku persamaan Y sama dengan C plus S plus T. Dengan demikian, apabila dikurangi dari setiap ruas, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor
I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Selanjutnya pajak. Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti jenis pemungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang berwajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dipindahkan kepada pihak yang lain. Salah satu contohnya yaitu pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang akan menanggung pajak tersebut adalah para konsumen. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3, yaitu yang pertama pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, yang ketiga pajak progresif. Dengan adanya pajak ini akan menurunkan pendapatan deposibel sebanyak pajak yang dipungut. Penurunan pendapatan deposibel ini akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan akan mengurangi kemampuan untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal. Dalam suatu perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri, dua masalah makroekonomi yang pertama adalah pengangguran dan inflasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal memegang peranan yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah tingkat yang dikehendaki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.